Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'iyah dari semester 3. Di sini saya juga berterima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhammad Fadilah MPD. Baiklah, saya akan masuki materi saja, yaitu mengenai pembahasan mendalam, yaitu masalah tentang perubahan iklim, di mana mencakup penyebab, dampak, dan solusi untuk masalah ini, yaitu di mana pembahasan saya ini tentang perubahan iklim yang dalam pengertian tuh perubahan iklim yaitu suatu merujuk pada perubahan jangka panjang dalam suhu, pola cuaca, dan kondisi atmosfer bumi. Fenomena ini terjadi secara alami, terjadi sejak pertengahan abad ke-20. Aktivitas manusia itu terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri telah meningkatkan konsentrasi gas rumah, yaitu kaca atmosfer, yang mempercepat proses perubahan iklim. Ada juga penyebab perubahan iklim itu, yaitu emisi gas rumah, yaitu kaca, gas seperti itu karbon dioksida, yaitu C2, dan metana CH4, dan nitrogen oksida N2O juga terperangkap dalam atmosfer, mengakibatkan efek rumah kaca yang terdampak pada suhu global. Sumber utama emisi ini adalah transportasi, pembangkit listrik, dan pertanian. Juga deforestasi, yaitu penebangan dan pembakaran hutan, yaitu lahan pertanian untuk pemukiman, menyebabkan hilangnya karbon SINK, yaitu penyerap karbon, dan pelepasan C2 ke atmosfer. Kegiatan industri, ada juga produksi industri seringkali menghasilkan emisi gas berbahaya, pencemaran, dan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Adapun dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim itu kenaikan suhu global, yaitu suhu rata-rata di mana bumi telah meningkat sekitar 1,1 akhir abad ke-19. Hal itu juga kadang menyebabkan perubahan pola cuaca dan musim. Juga peningkatan permukaan laut seperti es yang di kutub mencair dan air laut mengembang akibat pemanasan. Ini mengancam wilayah pesisir dengan kemungkinan terjadinya banjir dan hilangnya habitat. Juga dapat cuaca ekstrim. Di cuaca ekstrim itu perubahan iklim menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam itu seperti badai, kekeringan, dan banjir. Adapun dampak terhadap keanekaragaman hayati itu banyak spesies terancam punah lah karena perubahan habitat tadi, imigrasi yang tidak dapat dilakukan, dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Itu juga dapat yaitu ada juga upaya mitigasi dan adaptasi. Itu mitigasi itu berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti transisi ke energi
ke energi terbarukan matahari, angin, dan air. Peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi. Ada juga implementasi teknologi karbon capture, yaitu penangkapan karbon. Juga adaptasi berupaya menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah terjadi seperti pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, praktek pertanian juga berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Adapun juga program konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati. Nah, ada peran global dan lokal. Di perubahan iklim itu adalah masalah global yang butuh solusi kolektif dari negara-negara di dunia. Kerjasamanya itu internasional seperti melalui perjanjian Paris bertujuan untuk mengurangi emisi. Nah, juga global dapat memperkuat itu upaya adaptasi di tingkat lokal. Individu dan komunitas dapat berpartisipasi dengan menerapkan praktik rumah lingkungan atau meningkatkan kesadaran dan menghadiri program pendidikan. Juga untuk kesimpulan di materi saya ini, yaitu perubahan iklim itu merupakan tantangan yang kompleks dan mendesak yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi, kesadaran akan penyebab atau dampak dan solusi yang ada. Dan juga akan membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Umpama melalui usaha kolektif dan individu, kita tuh cuma dapat bersama-sama aja menciptakan perubahan yang positif dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Ya. Juga pembahasan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan data terkini, studio khusus lokal, dan kebijakan yang ada. Kiranya itu aja penjelasan materi dari saya yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan diterima, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.